Beating up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Di sini pertama refleksi adalah salah satu proses formal yang paling penting dalam berbagai aplikasi praktis, mulai dari pendingin ruang untuk penyamaan tubuh dan pendingin ruang untuk pengawetan makanan. Fungsi utama refrigerasi yaitu untuk mengambil panas yang tidak ditemukan dari suatu ruangan. Yang kedua, komponen yang digunakan untuk proses refrigerasi yang pertama ada steker kabel, yang kedua ada termostat, ini ada namanya termostat, yang ketiga lampu untuk lampu dalam, yang keempat ada kompresor di bagian belakang kulkas, terus ada overload dan ada EDC. Dan ada door switch juga untuk menyalakan dan menghidupkan lampu. Dan ada kondensor evaporator yang ada di dalam kulkas. Sini saya akan menjelaskan instalasi rangkaian kulkas satu pintu. Pertama, steker, fasa masuk ke termostat, keluar ke overload, masuk ke kompresor, keluar ke PTC, masuk ke netral. Door switch masuk ke fasa, ya, keluar ke lampu keluar ke netral. Saya akan menjelaskan bagaimana cara cek kebocoran. Pertama, satu, pasang manifold selang biru ke tub servis. 2, pasang selang kuning selang nitrogen. 3, pastikan keran manifold semuanya tertutup. 4, buka keran nitrogen. 5, buka keran selang. 6, isikan nitrogen ke dalam sistem permukaan. 7, buka keran manifold tekanan rendah. 8, buka tutup sampai tekanan 50 atau 80 PSI. 9, tutup keran manifold. 10, tutup keran nitrogen atau selang plus regulator. 11, cek menggunakan air sabun pada sabun sambungan. 12, apabila tidak bocor maka nitrogen dibuang. 13, buka keran manifold perlahan. 14, terakhir lanjut proses vakum. Yang pertama, pastikan tidak ada kebocoran pada sistem. Yang kedua, manifold masih terpasang pada katup servis. Yang ketiga, pasang selang kuning ke plug pada pompa vakum. Yang keempat, keran manifold masih tertutup. Yang kelima, nyalakan pompa vakum. Yang keenam, buka keran manifold tekanan rendah. Yang ketujuh, pastikan jarum manifold turun di angka 0. Yang kedelapan, vakuman berlaku selama 15 menit, tidak kurang dan tidak lebih. Yang kesembilan, isi jarum turun sampai 30 menit mungkin. Yang ke-10, apabila sudah 15 menit, tutup keran manifold, lalu matikan pompa vakum. Yang ke-12, tunggu selama 5 menit apakah jarum manifold naik ke angka 0. Yang ke-13, terakhir, apabila naik berarti bocor, jika tidak berarti sistem aman. Sini saya akan menjelaskan tentang pengisian refrigeran. Yang pertama yaitu
yaitu setelah sistem divakum dan tidak ada kebocoran kemudian diisi dengan refrigeran. Yang kedua yaitu manifold masih terpasang pada kutub servis atau keran tertutup. Yang ketiga yaitu selang manifold kering dipasang pada tabung refrigeran. Yang keempat, selang manifold merah dipasang pada pompa vakum. Yang kelima, lakukan vakum silang. Yang keenam, nyalakan pompa vakum, buka keran tekanan tinggi pada manifold. Yang ketujuh, vakum silang selama 1 menit. Yang ke-8, tutup keran manifold kemudian matikan pompa vakum. Yang ke-9, buka keran tabung refrigeran. Yang ke-10, isikan refrigeran ke dalam sistem. Yang ke-11, buka tutup keran manifold tekanan rendah dari 0 sampai 80 PSI. Yang ke-12, setelah sampai 80 PSI, tutup keran manifold dan tabung. Yang ke-13, sistem sudah keisi kemudian siap dinyalakan. Dan yang terakhir yaitu lanjutkan langkah commissioning. Saya akan menjelaskan tahap commissioning dan data apa saja yang dicari dan variabel apa saja yang diukur. 1. Cek kesiapan unit sebelum dinyalakan. Pasang tang ampere pada salah satu kabel yang menuju ke overload. Cek arus starting. Selanjutnya unit ditunggu sekitar 15-20 menit untuk kondisi ideal. Cek arus running. Cek tegangan kerja, cek suhu evap, cek suhu ruang, cek tekanan refrigeran, cek data nameplate, membuat laporan dan kesimpulan. Lanjut tahap recovery. Tang ampere digunakan untuk cek arus starting dan cek arus running. Termometer tembak digunakan untuk mengecek suhu evap dan suhu ruang. Kesimpulannya, jadi dari penjelasan materi ini, semoga yang melihat video atau bagaimana rangkaian video itu